Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Nia Walin, saya Aspira Syaraini, dan saya Herda Primisih. Sekarang kami berada di Sekolah Luar Biasa 1 Kota Mataram. Kami di sini melakukan observasi dan juga wawancara kepada salah satu guru yang ada di sekolah ini. Dan selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Sometimes I don't know who I am, doubting myself again, can't find a light in the dark. Tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan intelektual dan adaptasi anak. Anak-anak ini memiliki tantangan dalam hal belajar, komunikasi, dan keterampilan sehari-hari. Tunagrahita dapat dibagi menjadi beberapa tingkat: ringan, sedang, dan berat. Mari kita lihat bagaimana setiap tingkat mempengaruhi kehidupan anak-anak ini. Yang pertama, tunagrahita ringan. Anak-anak dengan tunagrahita ringan dapat belajar keterampilan akademis dasar dan mampu hidup mandiri dengan sedikit bantuan. Mereka mungkin memerlukan bantuan dalam situasi baru atau yang lebih kompleks. Yang kedua, ada tunagrahita sedang. Anak-anak dengan tunagrahita sedang memerlukan lebih banyak bantuan dalam kegiatan sehari-hari dan belajar keterampilan dasar secara perlahan. Mereka mungkin memerlukan dukungan berkelanjutan dalam pekerjaan sederhana dan kehidupan sosialnya. Dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat. Anak-anak dengan tunagrahita berat membutuhkan bantuan penuh dalam hampir semua aspek kehidupan sehari-hari mereka, termasuk perawatan pribadi dan aktivitas dasar. Mereka biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan yang terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama Ibu Lydia di kelas 2C Timur Barat. Baik teman-teman, sekarang kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi adik-adik kita yang ada di kelas 2C ini. Jadi bagaimana sih penanganan untuk adik-adik di sini dengan kondisi tunagrahita ini? Ya, kalau saja hanya tunagrahita yang kita hadapi, kan kalau tunagrahita itu sekarang kita contohnya nih, kita kasih belajar membaca, gitu ya, kasih belajar membaca atau menghitung. Kita harus berulang-ulang, kita harus mencari jalan. Dan ada beberapa perbedaan ya, maksud saya kemampuan dari kemampuan anak-anak. Ada yang mampu, ada yang tidak. Jadi yang tidak itu kami memberikan titik-titik garis gitu, tinggal mereka menyambung. Ya, tinggal mereka menebalkan. Itu yang cara ya dan adanya bisa lihat di sekeliling sini itu cara kami untuk melatih motorik anak-anak gitu. Karena tidak semua anak-anak yang tangannya
lentur bisa diajarkan itu. Dengan bagaimana perkembangannya Bu? Apakah dengan adanya tadi penanganan tersebut, apakah sudah ada peningkatan dari perkembangan dan pertumbuhan adik-adik itu? Alhamdulillah ya ada. Kalau kan tadi seperti ada beberapa anak yang tergolong yang sudah bisa menulis, membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk nak. Ada yang tadi hanya sekedar menghafalkan gitu kan. Ada yang sekedar menghafalkan itu pun kita harus bimbing, kita harus jadi dibagi-bagi sekian anak. Jadi kita di awal kita asesmen dulu seperti apa ya, bagaimana biar untuk menemukan cara yang tepat untuk mengajar anak-anak ini. Di awal saya juga cerita sama adik-adik bahwa di sini tidak hanya tunagrahita murni, ada yang autis pula, ada yang gandeng dengan tunarungu. Jadi ya butuh kita harus kombinasi cara menangani mereka. Kolaborasi kalau kami khususnya di kelas 2C ini, saya dengan Bu Tita itu selalu melibatkan orang tua. Contohnya tadi kan saya bilang bahwa setiap penerimaan raport kami lampirkan penilaian anak dan kami kumpulkan mereka, kami beritahukan semacam titik mereka bahwa anak-anak mereka seperti ini. Ini seperti ini dan kami mohon untuk dibantu di rumah, didukung di rumah, karena sebagaimana sekeras apapun kami berjuang ketika tidak dibantu dengan orang tua juga cuma ya gitu. Jadi terus kami ada outing beberapa dalam satu semester itu, satu kali dua kali outingnya bersama orang tua, renang bersama orang tua, nanti sambil kami berbicara perkembangan anak-anak evaluasi bagaimana caranya mengevaluasi kemajuan keberhasilan dari adik-adik ini. Kalau evaluasi sebenarnya kan kita sama-sama tahu ya, ada ujian, ada UAS, ada UTS gitu. Tapi kan setiap harinya juga ada. Kami tidak hanya satu materi kami siapkan satu harinya Mbak. Kan mereka belajarnya dari jam setengah 8 kami pagi dulu kayak biasa ya, pagi dulu jam 8 mulai masuk kelas. Ini mulai jam 8. Berdoa dulu, icebreaking dulu. Terus setelah itu kami kadang kalau melihat suasana dulu, jika memang mereka terlalu capek atau terlalu tidak bisa kita kasih dengan materi yang berat-berat, ya kita kasih games dulu, permainan apa gitu, permainan apa. Tapi kalau mengevaluasi kemampuan mereka hampir setiap hari kita akan tahu Mbak, karena seperti tadi yang saya bilang bahwa masing-masing anak kami berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang satu menulis, yang satu menyalin, yang satunya menebalkan. Tapi kalau evaluasi resminya ya tadi ada UTS dan UAS. Bagaimana Ibu memastikan dan menjalani perasaan dari adik-adik ini serta kebutuhan emosionalnya? Oh ya, itu sangat penting ya. Sangat berpengaruh. Emosional sangat berpengaruh. Di situ kita dituntut untuk betul-betul gini. Kok Alfi berbahasa ya? Anak-anak seperti ini kita tidak bisa berpura-pura dalam artian emosional kita juga harus baik, suasana hati kita juga harus baik.
ketika suasana hati kita tidak baik. Ada semangka, ada daun, ada matahari, ada pelajar, ada ibu-ibu. Jadi sebelum kita menjaga emosional mereka, kita juga harus menjaga emosional kita sendiri. Ada ayam, ada apa? Sebelum kita menghadapi mereka, kita harus siap untuk diri kita sendiri bahwa saya nyaman nih. Saya sendiri, saya bukan orang tamatan PLB yang maksudnya bukan orang pendidikan luar biasa asli, tapi alhamdulillah mungkin karena dulunya saya di sekolah umum juga gitu Mbak. Tapi alhamdulillah masuk di sekolah ini saya bisa berinteraksi dengan baik dengan mereka gitu, dalam artian mungkin memang emosional, pendekatan emosional kita harus terjalin dengan baik. Masuk kelas kita harus tahu mereka seperti apa nih sekarang, emosi mereka seperti apa, kesiapan mereka seperti apa, mood mereka seperti apa. Mereka yang saya bilang tadi, kita lihat dulu anak-anak seperti apa siapnya. Kalau mereka siap dikasih materi, dikasih ya mari kita kasih materi. Tapi kalau tidak, kita bangun suasana seperti maunya mereka, permainan ya. Kasih mereka bebas dengan permainan seperti apa yang ada di sini, apa yang mereka, entah mereka mau nyanyi, entah mereka mau apa silakan. Karena kita tidak bisa memaksa, kita yang harus ikut mereka, bukan mereka yang harus ikut. Di sekolah seperti ini pada umumnya adalah kita yang harus ikut mereka, kita yang harus paham maunya mereka, bukan mereka yang harus paham maunya kita. Itu kan. Terima kasih sudah bertanya pertanyaan. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, itu dia tadi wawancara kita bersama Ibu Lydia. Terima kasih. I'm getting stronger, a little longer. Stronger. Now I finally found my wings. I let go of everything, decided to follow my heart. And I'm finally able to breathe, finally able to see who I was born to be. I'm waking up in my dream. Oh yeah, the vibes in my eyes. No sleep, you keep them lullabies. Cross out, I've been the one to ride. Boom boom, I'll see you later, bye. Keep it 100 with 1 in a million, a billion, a kid in a soul and it's limitless. Stars in the sky, we're infinite. Envision the just how I picture it. Here we are, all of the lights, spotlights and blinding my eyes. Pinter, siapa tadi yang nyanyi? Siapa tadi yang nyanyi? Lift on my head, I'm a rise, spread on my wings, I'm a fly. I'm getting stronger, I'm getting stronger, a little longer. I'm getting stronger. Up in